Halo semua people bumi yang budiman, gimana kabarnya? Hari ini Admin Tanfan akan merangkum salah satu film yang endingnya membuat kita sedikit pusing. Lah kok bisa? Makanya tonton sampai habis. Film ini berjudul In the Tall Grass tahun 2019. Sekilas jika kita lihat film ini seperti cerita tentang seseorang yang tersesat di padang rumput. Tapi sebetulnya plotnya tidak semudah itu. Plotnya akan menyajikan misteri yang membuat kalian bingung. Penasaran? Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Film ini diawali dengan diperlihatkannya padang rumput yang luas yang terlihat seperti rumput gajah. Terdengar angin yang bergemuruh kencang dan samar-samar terdengar suara jeritan manusia. Lalu scene beralih pada satu orang laki-laki yang bernama Cole dan satu orang perempuan bernama Becky yang sedang melakukan perjalanan. Becky yang sedang hamil terlihat depresi dan seperti mempunyai sebuah beban yang berat sehingga mengharuskan mereka meninggalkan kota asalnya demi ketenangan. Ternyata Becky hamil dan pacarnya tidak mau menikahinya, sehingga ia benar-benar depresi dan memilih untuk pergi. Singkat cerita, Becky tiba-tiba mengalami gejala muntah-muntah. Lalu mereka akhirnya menepi di pinggir padang rumput yang luas. Tiba-tiba mereka mendengar suara anak kecil yang terdengar dari padang rumput itu. Sepertinya anak itu tersesat di sana. Mereka yang mendengar itu berinisiatif untuk menolong anak itu. Cole akhirnya bergegas masuk ke dalam padang rumput itu. Namun Becky merasa ada sesuatu yang aneh. Mulai merasa curiga dan menyusul Cole yang sudah berada dalam rumput itu. Ia mencari di mana asal suara anak itu berada, namun tidak pernah ketemu suaranya. Kadang dekat, kadang jauh, seperti berpindah-pindah. Tidak hanya itu, Becky yang selalu berkomunikasi dengan Cole pun ternyata mereka tidak pernah bertemu satu sama lain. Suaranya dekat namun tidak ketemu. Ketika mereka menyadari ada sesuatu hal yang tidak beres, mereka berinisiatif untuk melompat guna mengetahui posisi masing-masing. Lompatan pertama, ternyata mereka berdekatan dan itu membuat Becky lega. Meski dengan perut yang besar, ia mencoba melompat satu kali lagi dan ternyata Becky sudah berada jauh dari tempat lompatan tadi dalam sekejap mata. Lah, kok bisa? Becky yang kaget dengan kejadian aneh itu mulai panik dan terus mencari satu sama lain. Namun tidak pernah bertemu sampai malam tiba. Mereka tidak pernah bertemu satu sama lain. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba Becky bertemu dengan seorang pria asing yang terlihat lusuh dan kemungkinan besar ia pun tersesat. Dan katanya ia sedang mencari-cari istrinya. Dan mereka pun berjalan bersama-sama mencari jalan keluar. Namun di sisi lain, Cole yang juga tersesat bertemu dengan seorang anak yang terlihat aneh dan lusuh. Ia pun mengenali Cole dan mengetahui tentang wanita yang hamil tadi, padahal ia baru bertemu. Cole bertanya bagaimana bisa kau tahu tentang wanita hamil itu. Anak itu bilang karena sebuah batu-batu itu yang mengetahui segalanya dan apa saja yang berada di dalam rumput tinggi ini. Lalu anak ini mengajak Cole untuk mendatangi batu misterius itu. Dan sesampainya di sana, anak itu menyentuh batu itu dan seperti ada sesuatu yang terjadi. Lalu anak itu menyuruh Cole untuk menyentuh batu itu juga. Terlihat seperti ukiran-ukiran kuno di atas batu itu. Namun, ketika Cole akan menyentuh batu itu, tiba-tiba terdengar teriakan Becky dalam rumput dan ia pun tidak jadi menyentuh batu itu dan lari menyelamatkan Becky. Sebenarnya ada apa yang terjadi di dalam rumput yang luas itu? Malam berlalu, kemudian scene beralih kepada seorang lelaki bernama Travis. Ia adalah pacar dari Becky yang datang untuk menyusul Becky yang pergi dari kota sebelumnya. Mungkin ia menyadari kesalahannya dan ingin kembali bertemu dengan Becky. Kemudian di tengah pencariannya, ia melihat banyak sekali mobil yang berdebu di dekat gereja. Ya, tempat itu adalah tempat di mana Becky dan Cole tersesat di padang rumput itu. Lalu ia melihat ada mobil Becky yang terparkir di sana. Dia curiga dan menghentikan mobilnya. Singkat cerita, kecurigaannya tentang Becky yang masuk ke dalam rumput tinggi itu mengantarnya ikut masuk ke dalam sana. Travis sedikit pintar dengan menandai rumput itu. Ia melipatnya supaya ia tidak tersesat. Namun percuma. Rumput itu sepertinya ingin membuat Travis tersesat. Rumput yang sudah diikat oleh Travis kini kembali seperti semula dan membuat Travis tersesat. Sampai di tengah malam, tiba-tiba ia kembali didatangi seorang anak kecil yang itu anak kecil yang tadi bertemu dengan Cole. Namun sifatnya sedikit berbeda. Anak itu terlihat ramah dan baik.
Kemudian anak itu bertanya kepada Travis dan anak itu sepertinya sudah sangat kenal dengan Travis. Bahkan ia tahu namanya. Anak itu berbicara, "Apa kau tidak ingat denganku?" Jelas Travis pun bingung. Ia tidak ingat karena merasa baru pertama kali bertemu dengan anak itu. Dan anak itu tahu Travis sedang mencari Becky. Lalu anak itu mengajak Travis untuk ikut dan menunjukkan di mana Becky berada. Ternyata Becky sudah mati di sana. Dilihat dari perutnya dan keadaan tubuhnya sepertinya Becky sudah lama tewas di sana. Lantas, bagaimana bisa? Padahal kita tahu Becky baru malam tadi berada di sana. Anak itu kembali berbicara. Tanah ini tidak bisa menggerakkan benda mati. Pagi pun tiba dan Travis mengambil kalung dari kantong Becky. Dan ketika siang tiba, Travis tiba-tiba mendengar suara orang dari luar ladang rumput itu. Dan Travis pun meminta tolong kepada mereka. Ternyata mereka adalah keluarga dari anak yang semalam Travis temui. Anak itu bernama Tobin yang berada di luar ladang rumput beserta keluarganya yang kita tahu salah satu dari mereka adalah lelaki yang mendatangi Becky pas di awal-awal tadi. Lah, kok bisa? Kalian bingung? Saya juga bingung, Pak Jokowi juga bingung. Oke, lanjut. Anak tersebut yang mendengar suara orang meminta tolong mulai memberitahu orang tuanya bahwa ia mendengar sesuatu. Lalu tiba-tiba anjingnya pun masuk ke dalam rumput itu dan dikejar oleh Tobin. Orang tua mereka yang tahu Tobin masuk ke dalam rumput itu pun akhirnya mengejar Tobin. Dan jelas mereka semua tersesat sampai malam hari. Ayah Tobin lalu menemui sebuah batu raksasa di tengah padang rumput itu. Sepertinya ada hal gaib yang membawa ia kepada batu tersebut. Malam berganti, kemudian tiba-tiba ada yang datang menggunakan mobil merah. Dan mereka keluar dari mobil itu. Ternyata itu adalah Becky dan Cole. Waduh, kok kayak looping gini ya? Oke, mari saya jelaskan sedikit biar nggak terlalu bingung. Jadi di awal Becky dan Cole yang masuk rumput itu karena mendengar suara anak kecil. Ya, itu adalah Tobin yang tersesat karena telah mengejar anjingnya. Lalu Travis yang masuk ke dalam rumput karena mencari Cole dan Becky yang diduga kuat masuk ke dalam rumput itu. Sedangkan keluarga Tobin bersama dengan Tobin masuk ke dalam rumput itu karena mendengar suara Travis. Jelas ini adalah sebuah time loop yang mirip dengan alur cerita triangle yang admin sempat bahas dulu. Kalau kita susun jadinya seperti ini. Pertama Travis, kedua Tobin, lalu terakhir yang masuk adalah Cole dan Becky. Oke, mohon dicatat. Kembali ke filmnya, tentu itu membuat Travis yang tadi menemukan Becky sudah menjadi bangkai. Kini yang mendengar suara Becky yang baru saja masuk ke dalam rumput dan sedang mencari jalan keluar sama seperti di scene awal tadi. Bedanya di sini, kita mengetahui bahwa di sana juga ada Travis dan mereka saling berkomunikasi. Dan tiba-tiba mereka mendengar suara Tobin, yaitu adalah Tobin yang baru masuk ke dalam rumput karena Tobin yang ini tidak mengenali Travis, hanya mengenali Travis dari suaranya saja. Lalu kemana Tobin yang tadi mengenali Travis? Mungkin saja sudah mati sama seperti Travis menemukan bangkai dari Becky. Mereka saling berkomunikasi dan berusaha berkumpul di satu titik di mana titik itu adalah bangkai anjing. Karena Travis tahu dari Tobin yang sebelumnya mengatakan bahwa tanah ini tidak bisa menggerakkan benda mati. Jadi Travis memberitahu semua orang untuk mengikuti suara Tobin yang berada di bangkai anjing tersebut. Dan akhirnya mereka semua berkumpul. Terlihat Travis sudah lusuh dan ia kaget melihat Becky yang masih segar bugar. Mereka berbicara satu sama lain. Ternyata Travis sudah terjebak di sana sekitar 1 bulan yang lalu setelah mengikuti jejak dari Becky dan Cole. Becky dan Cole pun kebingungan karena mereka tahu Travis berada di kota sebelumnya. Namun, ia tiba-tiba berada di sini dengan badan yang sangat lusuh. Kemudian mereka membuat sebuah rencana dengan mengangkat Tobin dan melihat keadaan sekitar. Lalu Tobin melihat sebuah bangunan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba Becky mendapat sebuah telepon atau tepatnya voice note dari nomor yang tidak dikenal. Di telepon itu terdengar suara wanita yang berteriak, "Jangan biarkan Cole membunuh Travis, tetaplah bersamanya atau kita akan membuat kesalahan yang sama berulang-ulang kali." Dan telepon itu terputus. Jelas di sini yang menelpon adalah Becky dari yang sebelumnya sudah sampai duluan di tempat itu. Sampai di sini, apakah kalian sudah mengerti apa yang sebenarnya terjadi dan apa sebetulnya penyebab khusus semua ini bisa terjadi? Kembali ke filmnya, singkat cerita ketika mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba ada sesuatu yang memperhatikan mereka seperti manusia rumput dan Becky pun jatuh pingsan. Kemudian datanglah ayah dari Tobin di tempat itu dan menyelamatkan Becky. Mereka berbincang sejenak dan tanpa disadari,
mereka dituntun oleh ayah Tobin ke sebuah batu raksasa yang tadi. Mereka dituntun untuk menyentuh batu besar itu supaya mendapatkan kekuatan untuk mengetahui segalanya dan memegang kendali atas rumput-rumput yang berada di sana. Konon katanya, batu itu berada di tengah-tengah benua Amerika dan batu itu mempunyai kekuatan yang istimewa. Kemudian ketika Carl akan menyentuhnya, tiba-tiba datang ibu dari Tobin yang menghentikannya. Katanya itu adalah bohong. Ayah Tobin seperti mempunyai maksud tertentu. Dan terjadilah pertarungan antara Travis dan lelaki itu sampai-sampai membuat ibu dari Tobin terbunuh oleh lelaki itu. Mereka semua kabur dan Tobin yang kembali menemukan anjingnya yang masih hidup. Yang kita tahu itu adalah anjing dari waktu yang berbeda ya, bukan anjing yang tadi. Anjing itu menuntunnya ke sebuah bangunan dan mereka beristirahat di sana. Di tengah-tengah obrolan, mereka membicarakan masalah pribadi kenapa Travis meninggalkan Becky dan terjadi pertengkaran kecil. Namun tiba-tiba, ayah dari Tobin berusaha masuk ke dalam bangunan itu dan mereka semua bersembunyi di atap. Di sana mereka melihat gereja yang berada di luar padang rumput dan itulah tujuan mereka. Lalu di sana mereka melihat anjing Tobin yang bergerak melewati rumput dan menghilang. Lalu tiba-tiba anjing itu sudah berada di luar padang rumput. Ternyata di sana ada sebuah portal. Namun tiba-tiba Travis dijatuhkan dari atas gedung oleh Cole. Dan inilah maksud percakapan di telepon yang bilang, jangan biarkan Cole membunuh Travis dan kejadian itu dilihat oleh Tobin. Mereka yang berlari dari kejaran ayah Tobin dan Becky yang mulai menyadari bahwa Cole telah melakukan sesuatu kepada Travis. Ternyata alasannya adalah Cole menyukai Becky. Padahal mereka berdua bersaudara, tapi karena saudara tiri jadi gitu deh. Lalu mereka kabur dan terpisah. Cole yang dikejar-kejar oleh ayah Tobin kemudian terbunuh di sana. Dan kita lihat di tempat yang sama ada banyak sekali mayat yang mati dengan posisi yang sama. Ternyata itu adalah Cole yang terdahulu yang juga mati di tempat yang sama. Lalu keajaiban terjadi. Travis ternyata kali ini tidak mati. Ia terjatuh ke atas barang yang membuatnya tetap hidup. Mungkin saja orang terdahulu tahu Travis akan mati di sana kemudian menyimpan benda-benda itu ke tempat jatuhnya Travis sehingga Travis tidak mati kali ini. Singkat cerita, Becky yang terpisah dari yang lain kini menghadapi makhluk-makhluk aneh dari dalam rumput. Ia seperti dipersembahkan. Dan di sana ia membuat voice note dengan kata-kata yang sama, yaitu jangan biarkan Cole menyakiti Travis sama seperti tadi. Sudah mulai jelaskan? Lanjut. Lalu terlihat anak dari Becky pun dipersembahkan di batu itu dan Becky pun mati di tempat itu. Dan inilah sebabnya di awal tadi kenapa Travis menemukan mayat Becky yang tanpa bayi. Inilah sebabnya karena bayinya sudah dipersembahkan dan Becky pun mati. Travis yang mengetahui kejadian itu kemudian bertarung melawan ayah dari Tobin. Dan singkat cerita, Travis berhasil menang dengan membunuh orang tersebut meskipun Travis mengalami luka tusuk yang parah. Tersisa Tobin dan Travis yang sekarat dan jika Travis mati, semua akan kembali berulang. Namun kali ini karena Travis tidak mati meskipun sekarat, sekarang Travislah yang menyentuh batu itu untuk mengetahui portal-portal untuk bisa pergi dari tempat itu. Dan setelah mengetahui jalan, ia membawa Tobin dan berbicara, tolong hentikan Cole dan Becky yang akan masuk ke dalam rumput ini jika kau sudah keluar nanti. Ia diberikan kalung yang Travis bawa dari Becky dan melemparkan Tobin ke dalam portal yang membuatnya terlempar keluar dan sudah berada di dalam gereja. Tobin satu-satunya yang bisa keluar dari sana kemudian melihat lagi kalau Cole dan Becky yang akan kembali masuk ke dalam rumput. Lalu Tobin berlari dan meyakinkan agar tidak masuk ke dalam rumput itu supaya lingkaran setan akan terputus. Tobin bilang ia disuruh Travis dan memberikan kalungnya. Untungnya Becky dan Cole percaya dan segera melanjutkan perjalanan dengan membawa Tobin. Travis pun menjadi satu-satunya orang yang terjebak di sana dan akhirnya mati karena kehabisan darah. Otomatis lingkaran setan telah terputus dan tidak akan ada lagi yang memasuki rumput itu dan film pun berakhir. Jadi gimana? Masih belum mengerti juga? Oke, admin jelasin. Jadi intinya film ini adalah time looping yang dimana rumput itu adalah wadah untuk berjalannya time looping itu. Jadi orang yang masuk ke dalam sana akan terus berputar-putar di sana. Jadi apa alasannya mereka masuk di sana? Ya seperti yang tadi admin jelasin di awal, bahwa mereka masuk karena pertama, alasan Cole dan Becky masuk karena mendengar suara Tobin. Kedua, Tobin masuk karena mendengar suara Travis. Dan Travis masuk karena mencari Becky yang diduga masuk ke sana.
Jadi cara untuk memutuskan time loop itu dengan cara melarang salah satu dari orang itu untuk masuk ke sana. Dan itulah alasan Travis menyuruh Tobin untuk menghalangi Becky dan Cole masuk ke dalam rumput itu. Karena jika dia masuk, maka time loop itu akan tetap berjalan. Dan sialnya, orang yang menyentuh batu misterius itu yang ada di tengah rumput, mereka menyentuhnya akan terjebak di sana selamanya. Begitulah kasus yang dialami Travis. Oke? Kalau masih nggak ngerti, udahlah saya mau. Oke. Oke, itu saja untuk alur cerita film kali ini. Admin Tanfan pamit undur diri dan terima kasih.